dia sebagai Mesias, sebagai Yesus, anak Allah yang hidup. Mereka sudah merasakan kekuatan, kuasa pemberitaan firman-Nya, khotbah-khotbahnya, dan juga mereka melihat kuasanya dalam dia membuat mujizat-mujizat. Nah, waktu dia datang ke kampungnya sendiri, Nazaret, dia pergi ke satu rumah ibadah, sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi. Lalu dia berkhotbah di sana. Murid-muridnya datang bersama dia di situ, dalam ayat disebut. Dia berkhotbah, diberikan kesempatan berkhotbah di sana. Nah, mereka dengar itu dan mereka takjub, kata ayat yang menurut ayat yang kedua, mereka takjub. Mereka berkata, orang-orang jamaat itu besar katanya menurut kesaksian ayat yang kedua. Dan mereka tanya satu kepada lain, dari mana ia peroleh hikmat semua ini? Ia peroleh hikmat yang begitu hebat, bisa berkhotbah begitu penuh kuasa, dan juga bisa buat mujizat. Mereka heran. Lalu mereka tanya satu kepada lain, bukankah ini ayat 3 Bapak Ibu, bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Jadi rupanya sesudah Yesus lahir, Maria dan Yusuf mempunyai anak-anak, dan itu nama-nama anak-anak laki-laki mereka yang lahir sesudah Yesus. Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Jadi mereka bilang, dia khotbahnya hebat dan bisa buat mujizat. Tapi dia ini siapa? Dia ini kan anaknya Maria. Dia saudaranya Yudas, Yoses, Simon, Yakobus. Dan kita kan kenal adik saudara-saudara perempuannya. Tapi perhatikan di sini mereka tidak mengatakan, bukankah ia ini anak Yusuf? Tapi mereka mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu? Berarti Yesus sendiri juga menjadi tukang kayu pada masa sebelumnya. Jadi kan cuma tukang kayu. Anak Maria itu dalam Bapak Ibu. Kalau menurut istilah yang populer, lumayan populer di Indonesia sampai saat ini, itu dalam sekali. Anak Maria. Mereka tidak menyebut dia anak Yusuf. Anak Maria. Bapak Ibu tahu bukan bahwa Nazaret cuma kampung kecil, apalagi Bethlehem. Semua tahu bahwa Maria melahirkan Yesus sebelum ia secara resmi menikah dengan Yusuf. Kalau kita bisa pakai istilah yang kasar, mereka mengucapkan kata-kata yang kurang pantas saya ucapkan di sini. Ini kan anak itu yang sebelum mereka nikah, dia ini kan tukang kayu itu kan. Lalu dikatakan dalam ayat selanjutnya, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Karena mereka merasa Yesus bukan datang dari latar belakang orang yang hebat, bahkan latar belakang yang agak hina. Dan yang kedua, mereka merasa mereka tahu dia sudah biasa bagi mereka, dari Nazaret juga. Mereka kenal semua saudara-saudaranya, ibunya, bapaknya. Lalu dikatakan dalam ayat yang akhir ayat yang ketiga dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai kata mereka kecewa. Kata aslinya jauh lebih keras dari itu. Bahasa Yunaninya skandaliso. Skandal. Malu-maluin. Siapa dia ini? Dia ini manusia yang memalukan. Buat apa dengar dia? Walaupun dia buat mujizat begitu hebat. Walaupun dia memberitakan firman penuh kuasa. Dia ini kan ini. Scandalized kalau bahasa Inggrisnya. Tidak cukup sebenarnya. Saya tidak menyalahkan para penterjemah Alkitab bahasa Indonesia, Bapak Ibu, Pak Roh Kudus menuntun mereka juga dengan tujuan tertentu. Tapi harusnya diterjemahkan, mereka malu dan terhina karena dia. Orang seperti ini yang harus ada di mimbar sinagoge kita. Orang seperti ini yang harus memberikan firman dan membuat mujizat. Scandalized bahasa Inggris, Bapak Ibu. They are scandalized of him. Mereka malu, merasa tidak pantas.
tidak cukup populer untuk situ, tidak cukup terhormat untuk posisi itu. Sudah datang dari Nazaret, kampung kecil, lahir di Bethlehem, kota kecil. Anak tidak jelas apakah anaknya Yusuf, sehingga mereka sebut dia anak Maria, tukang kayu lagi. Mereka, Bapak Ibu bisa cek dalam beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris, sering muncul kata offended, take offense on him. Mereka merasa terhina oleh dia. Lalu apa yang Yesus katakan dalam ayat 4? Seorang nabi, dia berbicara tentang dirinya sendiri terutama. Walaupun kemungkinan besar ada kasus yang lain yang mirip seperti itu. Tapi terutama waktu Yesus bicara tentang dirinya sendiri. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Bapak Ibu tahu bahwa pada saat itu, di dalam rumah Yesus yang percaya bahwa dia itu anak Allah hanya Maria sendiri. Adik-adiknya tidak percaya, saudara-saudaranya lain, apalagi tetangganya tidak ada yang percaya. Bahkan di sini dikatakan mereka merasa terhina karena dia yang memberitakan firman dan buat mujizat di tengah-tengah mereka dan di bagian lain dari negeri Israel. Jadi memang Yesus sejak awal sudah mendapat penolakan. Tapi untuk itulah dia datang. Untuk mengalami penolakan supaya kita diterima oleh Allah. Ayo kasih Tuhan sekalian. Ia tidak dapat, maksudnya bukan dia tidak mampu, tidak punya kuasa, tapi dia tidak mau dia tidak bersedia membuat mujizat. Membuat banyak mujizat di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tuhan Yesus tidak merasa heran dalam arti dia tidak tahu karena dia Tuhan, dia mengerti segala sesuatu. Tapi dia merasa sangat mungkin bahasa Indonesia galau atau apa. Bagaimana orang-orang yang bisa tidak percaya? Padahal mereka lihat mujizat. Mereka orang Israel yang belajar Alkitab sejak masa kecil mereka. Dan Nabi Yesaya sudah mengatakan Mesias akan datang, akan menderita. Toh mereka tidak percaya juga. Nah itu latar belakangnya. Lalu Yesus meneruskan. Nah itu tidak menjadi alasan untuk Yesus untuk mengatakan, sudahlah. Buat apa capek-capek orang-orang yang tidak terima. Berhenti. Mendingan kembali jadi tukang kayu atau apapun itu. Nah murid-muridnya waktu itu Bapak Ibu. Petrus dan terutama Yakobus dan Yohanes. Itu mereka bukan nelayan miskin. Mereka punya perusahaan perikanan yang lumayan besar. Waktu Tuhan Yesus memanggil mereka, kita ingat Yohanes dan Yakobus sedang bersama ayah mereka Zebedeus di dalam perahu dengan orang-orang sewaan ayahnya. Berarti itu perusahaan. Untung Yesus tidak mengatakan orang-orang tidak menghargai saya. Lebih baik saya ajak Yohanes dan Yakobus bisnis ikan saja pasti keuntungannya dapat uang lebih banyak. Tapi tujuannya pasti. Dia tahu Allah mengirim dia untuk ditolak demi menyelamatkan kita semua ini. Yang juga harus berkaca, bercermin. Apakah kita juga suka menolak Yesus dengan firman-Nya? Dan pasti iya Bapak Ibu. Bukan karena saya tahu kelakuan Bapak Ibu atau Bapak Ibu tahu kelakuan saya setiap hari. Tapi karena memang Alkitab mengatakan itu. Seandainya kita ini tidak pernah menolak Yesus satu kali pun, Yesus tidak perlu mati di salib. Toh kita cukup baik untuk masuk surga. Tapi karena kita sering, pasti kita mengatakan, saya terima Yesus dengan senang hati. Yesus masuklah dalam hidupku. Iya, tapi kalau nanti ada firman Yesus yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan, baru ketahuan bahwa kita memang juga tidak begitu menerima Yesus. Waktu Yesus katakan mau ikut aku harus pikul salib, menyangkal diri, baru mulai kita tahu bahwa memang dia harus mati di salib, kalau tidak kita tidak ada yang selamat. Nah Bapak Ibu sekalian, Yesus meneruskan perjalanannya. Seperti itu tujuannya memanggil dia setelah memanggil ke-12 rasul,
Dia mengutus mereka, ayat 7. Dia memanggil kedua belas rasul dan mengutus mereka berdua-dua pergi melayani, beritakan firman, menyembuhkan orang dan sebagainya. Dan ini juga penting untuk menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian. Yesus memanggil dan mengutus. Yesus tidak pernah memanggil orang, marilah kepadaku dan jadilah jemaat biasa saja, duduk saja yang penting ikut kebaktian. Tidak, dia panggil, dia harus utus, pergi, lakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Yesus tidak bilang, marilah kepadaku kamu yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat, datanglah dan duduk saja jadi jemaat biasa, diam, tidak usah buat apa-apa, yang penting kalau bisa ibadah saya sudah syukur. Tidak, itu bukan panggilan Yesus. Hati-hati yang berpikir itu panggilan iblis. Panggilan Yesus tidak seperti itu. Mari dan aku utus kamu, buat sesuatu untuk kemuliaannya. Dia utus murid-muridnya pergi. Dia panggil mereka, tentu dia beri kekuatan Bapak Ibu. Yesus tidak panggil lalu utus untuk buat sesuatu mungkin jadi liturgis, bisa jadi pemain musik, memimpin lagu. Tidak hanya yang khotbah atau menjadi penatua atau apapun, tapi apa saja yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan itu Yesus mengutus kita untuk itu semua. Dan ada yang lain, ada yang di belakang Ibu sekarang Ibu Ratna, tapi saudara-saudara yang lain juga biasa untuk mengatur sound system dan sebagainya. Itu utusan Yesus untuk kita, harus dijalankan. Tidak ada orang yang dipanggil hanya untuk jadi penonton, jadi pemain cadangan di dalam kerajaan Allah. Nah, dia utus mereka, dia berikan mereka kuasa dikatakan. Dan Yesus tempatkan kita pada tiap pelayan itu, dia berikan kuasa. Tidak ada dari kita yang mampu untuk melakukan itu dengan baik Bapak Ibu. Sebab kita melayani itu berperang melawan kuasa iblis. Tapi dia akan berikan kita kekuatan untuk melaksanakan pelayanan kita. Dia utus mereka, dia berpesan pada mereka, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti juga jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai 2 baju, dan seterusnya. Kesimpulan dari ayat 7 sampai ayat 10, ayat 8 dan ayat 9 terutama ini adalah dalam melayani Tuhan, kita harus percaya. Kalaupun itu membuat kita kehilangan sedikit waktu, tenaga, sehingga tidak bisa buat sesuatu yang lain, Tuhan akan cukupkan. Tuhan berjanji. Tuhan berjanji akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, asal kita sungguh-sungguh melayani Dia. Jangan takut. Ya, di sini mungkin kita tidak banyak yang takut kehilangan nafkah, makan minum karena melayani Tuhan. Tetapi jangan takut misalnya kehilangan waktu untuk menyenangkan diri dan sebagainya hanya karena melayani. Tidak, Tuhan yang akan ciptakan kebahagiaan itu dalam hati kita kalau kita sungguh-sungguh mulai menghabiskan waktu untuk melayani Tuhan. Dan berbagai hal yang lain yang Tuhan akan cukupkan, lengkapi, asal kita memenuhi panggilan dan pengutusannya untuk melayani Dia dalam kehidupan kita di dunia ini. Pasti ada sesuatu yang kita menjadi kehilangan. Waktu, tenaga, mungkin kesenangan yang lain. Murid-murid Yesus dulu malah kehilangan nyawa. Tapi Yesus tahu bahwa Dia sudah menyiapkan upah bagi mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, Dia katakan jangan bawa 2 baju. Makanya Dia akan cukupkan segala sesuatu. 2 baju itu Bapak Ibu bukan hanya berarti mereka punya baju cadangan, tetapi itu juga bermakna bahwa Tuhan akan memberikan tempat bagi mereka di mana mereka pergi. Karena orang Yahudi pada masa itu, orang di daerah Palestina pada masa itu, mereka sering kalau mereka bepergian, mereka membawa jubah yang cukup besar, membawa jubah cadangan itu bukan hanya untuk memakai kalau yang satu sudah kotor atau apa, tapi juga supaya kalau sampai mereka kemalaman di tengah jalan, mereka taruh jubah itu di tanah atau apapun lalu tidur situ. Jadi
Tuhan Yesus ingin mengatakan bukan hanya dia akan mencukupkan mereka, tapi juga mereka tidak akan sampai seperti itu. Dia akan menyediakan satu tempat di mana mereka bisa bermalam. Dia akan membuka hati orang-orang untuk menampung mereka. Itu yang Tuhan Yesus ingin katakan pada murid-muridnya. Jadi maksudnya ialah mereka harus pergi dan berkonsentrasi terutama pada pelayanan mereka. Bukan tidak berpikir apa-apa tentang harus makan apa atau memakai apa, tetapi maksud Tuhan Yesus itu tidak boleh jadi pikiran utama bagi orang yang melayani Tuhan, yang diutus Yesus. Pikiran utama mereka harus bagaimana melayani dan serahkan. Tuhan akan pakai orang lain atau diri sendiri yang Tuhan kuatkan untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan. Kalau di satu tempat itu ayat 10, kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ya, ini ada makna yang saya tidak tahu bisa aplikasikan pada kita atau tidak, tapi paling tidak mungkin saat ini belum, tapi suatu saat kalau mengalami ya harus mengingat makna ayat yang ke-10 ini. Kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Saya mendengar dua orang teolog pengkhotbah Amerika yang sangat bagus, orang-orang Presbyterian memang yang sangat terkenal. Mereka mengatakan begini, sampai di satu tempat, kalau ada yang menampung, atau ada yang berjanji, mari kita melayani sama-sama. Misalnya pengkhotbah seperti saya atau pengkhotbah yang lain, ada yang bilang, oh bisa khotbah di sini hari ini. Ya di situ. 4 hari kemudian, kalau ada orang lain bilang, oh bisa dilayani di tempat saya saja, honornya lebih besar, rumah untuk tinggal lebih bagus dan sebagainya. Jangan, harus tepati janji yang pertama, sebab Tuhan utus ke situ. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi makna yang lain ialah bahwa orang-orang yang mendengar Injil harus menanggung orang yang memberitakan. Saya Bapak Ibu, bapak saya bukan pendeta walaupun sering berkhotbah, dia majelis penatua. Mungkin zaman itu belum cukup pendeta di Kupang, dia sering sekali berkhotbah. Sehingga kesan yang terjadi pada saya dan saya jalani sebagian sampai saat ini ialah orang yang khotbah itu sebenarnya tidak perlu dibayar. Itu bukan pikiran yang sangat tepat Bapak Ibu, tapi itu kesan yang muncul karena itu pengalaman saya waktu masih kecil. Bapak saya diundang berkhotbah ke sana, berkhotbah ke sini, keliling di Kabupaten Kupang dan seterusnya. Dan orang tidak kasih dia uang. Saya pikir semua pengkhotbah harus begitu. Begitu saya besar sekolah teologi di Jogja, diundang khotbah di satu tempat, di satu gereja kecil di Jogja, orang kasih saya amplop terus saya heran. Kenapa kasih uang? Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata konsep Tuhan Yesus bukan begitu. Tuhan Yesus mengatakan, semua orang yang dengar firman keselamatan harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan orang yang melayani. Walaupun Tuhan Yesus sendiri tidak mengatakan semua orang harus seperti itu, semua yang melayani harus seperti itu. Kita ingat seorang rasul yang paling hebat yang tidak meminta haknya untuk diberikan upah, yaitu Rasul Paulus. Dia menjadi tukang kemah, dia bekerja sendiri, membiayai hidupnya dan pelayanannya. Kadang-kadang dia terima jemaat Tesalonika dan sebagainya berikan dia bingkisan, ya dia terima. Dia tahu itu tanda iman mereka, tetapi dia tidak menggantungkan hidupnya pada mereka, pada jemaat. Tetapi pengecualian yang memang Tuhan juga tidak melarang kalau ada hamba Tuhan seperti itu. Nah, ini bukan saya membenarkan diri karena saya hampir persis seperti itu. Tetapi dalam kasus yang lain, nanti Bapak Ibu sebagian pulang ke Indonesia harap-harap bisa menjadi anggota majelis gereja di sana. Itu kewajiban jemaat. Saya sendiri heran Bapak Ibu. Pertama kali datang ke Australia, saya lihat daftar, saya menjadi anggota majelis gereja, sebuah gereja di Darwin. Walaupun saya bukan pendeta yang memimpin jemaat itu, terus saya lihat daftar gaji
pendeta sesuai dengan ketentuan sinode. Saya pikir, kenapa sebesar ini gaji pendeta yang seharusnya menurut sinode? Tapi kemudian saya sadar hal ini. Tuhan Yesus tahu bahwa berita yang dibawa itu mahalnya lebih dari semua hal di dunia ini. Tidak ada berita di TV apapun yang membawa keselamatan kekal di surga. Selain dari berita Injil yang dibawa oleh seorang hamba Tuhan. Jadi memang beberapa hamba Tuhan ada pengecualian. Mereka Tuhan berikan anugerah untuk bisa kerja sendiri, mencukupi hidup sendiri. Sehingga bingkisan atau honor atau apapun dari gereja atau dari jemaat itu tambahan yang sekedarnya atau malah ada yang tidak sama sekali. Saya tahu ada pendeta-pendeta, paling tidak 2 pendeta dalam bayangan saya saat ini. Yang satu karena suaminya orang kaya, tidak mau terima gaji dari gereja sama sekali. Yang satu ya karena sudah bekerja lain sebelumnya dan pekerjaannya bagus, menjadi guru di Darwin sana. Sehingga ketika gereja berdiri dan beliau jadi pendeta, beliau juga tidak mau menerima gaji. Tetapi pengecualian, yang lainnya harus seperti ini. Ini Tuhan Yesus. Maksudnya adalah bahwa Bapak Ibu cukup dikenal, saya orang full ortodoks Protestan Bapak Ibu. Tapi saya harus akui kita orang-orang Protestan kadang-kadang ya tidak seperti saudara-saudara kita di gereja lain. Kalau mau menjamin pendeta, bisa berdebat 3 hari 3 malam. Hanya karena ada satu yang mengusulkan gaji pendeta dinaikkan atau mobil pendeta diganti dan sebagainya. Di satu pihak secara pribadi saya bersyukur saya tidak mesti begitu. Tapi di lain pihak itu bekal kita harus berpikir tentang itu. Terutama Bapak Ibu, bukan terutama tapi khususnya Bapak Ibu yang mungkin akan pulang ke Indonesia atau mungkin akan tinggal sini dan suatu saat menjadi pengurus gereja dan sebagainya. Mengapa? Karena memang Tuhan Yesus menginginkan begitu. Dengan itu jemaat melihat bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling penting. Karena membawa kehidupan kekal. Tidak ada pekerjaan lain yang memberikan hidup kekal bagi kita. Dan itu hanya bisa dijalankan oleh orang yang betul-betul percaya bahwa firman yang dibawakan itu memang firman hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya pasti tidak akan rela seperti itu. Memang saya pernah ketemu orang yang tidak begitu percaya Tuhan. Orang di Belanda sana. Tidak percaya Tuhan. Dan dia pernah bilang sama saya, kalian pendeta itu paling enak ya, cuma 1 minggu 1 kali berdiri di mimbar, omong setengah jam terus dapat gaji besar. Ya dia tidak tahu bagaimana pendeta harus bergumul dengan kehidupan jemaat dan sebagainya. Tetapi maksudnya juga karena dia tidak tahu bahwa dia tidak percaya bahwa berita firman itu memang firman kehidupan kekal dari Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Walaupun sekali lagi, walaupun dalam kasus tertentu Tuhan tidak melarang kalau ada hamba-hamba Tuhan yang menjadi pengecualian. Yang paling terkenal Rasul Paulus tentu saja. Bahwa dia tidak menggantungkan hidupnya dari pemberian jemaat. Tapi Tuhan mencukupkan dia. Nah tetapi inti pesannya di sini ialah bahwa pekerjaan mereka itu menurut Tuhan Yesus adalah pekerjaan yang paling penting di dunia. Memberitakan kehidupan kekal. Sehingga wajar orang-orang yang menerima berkat firman Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang bisa diberikan untuk mereka. Tetapi di lain pihak Tuhan Yesus juga tidak mengatakan kalau kamu pergi diterima di satu rumah, kamu harus menuntut supaya jemaatmu melayani kamu sebisa-bisanya seperti seorang raja. Tidak begitu juga. Jadi seorang hamba Tuhan, pendeta atau apa saja tidak boleh menuntut dilayani seperti seorang manajer besar satu perusahaan, semuanya harus diberikan kemewahan dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Hanya secukupnya, sebisanya. Nah Bapak Ibu sekalian, ya itu cukup panjang dibahas, tetapi itu juga bukan satu-satunya pesan yang penting dalam nats ini. Masih ada sedikit pesan lagi di dalam 2 ayat terakhir nats ini. Yang pertama ayat 11, dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kita ingat ayat 1-6, Yesus ditolak di Nazaret. Tuhan Yesus ingin mengatakan pada murid-muridnya bahwa nanti ada waktu-waktu tertentu, kamu utusan-utusanku akan ditolak. Akan tidak diterima.
Kamu tidak boleh ngamuk-ngamuk, tidak boleh ribut sama orang-orang yang menolak. Dan saya memang juga sudah melihat sayang sekali beberapa pendeta, 1-2 pendeta yang kurang diterima terus marah-marah, lapor ke sinode, berantem dan sebagainya, dan itu tidak perlu dilakukan Bapak Ibu, karena Yesus sendiri bisa ditolak apalagi cuma hamba-hambanya. Dan itu pun tidak terjadi tiap hari, hanya sewaktu-waktu. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan kalau ada yang tidak menerima, bukan cuma kamu pribadi. Kalau kamu pribadi saja, mungkin pendeta itu sendiri atau majelis atau siapapun itu bisa saja yang berbuat tidak benar sehingga orang tidak terima. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Pendeta atau hamba Tuhan manapun cuma manusia juga. Bisa saja pendeta juga buat kesalahan sehingga orang kurang menerima. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan di sini ialah tidak menerima pemberitaanmu, tidak mendengarkan kamu. Nah, murid-murid ini mendengarkan firman Tuhan langsung dari Yesus. Jadi yang mereka beritakan itu firman Tuhan yang murni. Dan Tuhan Yesus katakan kalau ada yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang kamu beritakan, kebaskan kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Dan itu cerita ini juga ditulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5-15 misalnya. Di situ Matius menulis lebih lengkap. Dalam Matius pasal 10 ayat 14 dan 15 Matius menulis lebih lengkap apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan apabila ayat 14-15 Matius 10 Bapak Ibu, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya sekali lagi Bapak Ibu, memang ada kemungkinan kecil bahwa mungkin hamba Tuhannya juga, ya kita juga hamba Tuhan juga hanya manusia, ada waktu-waktu di mana mungkin lagi stres atau mungkin ya kilap saja bisa buat atau ada yang tidak bisa mengendalikan diri lalu buat sesuatu yang kalau cuma tidak menyenangkan itu biasa, tapi ada yang memang jatuh dalam dosa yang menjadi menggemparkan jemaat, jatuh dalam perzinahan, menggelapkan uang gereja dan sebagainya lalu tidak diterima. Ya memang hamba Tuhan itu yang harus mengoreksi dirinya. Tapi kalau dia tidak diterima bersama pemberitaan firman-Nya dan pemberitaan itu sesuai dengan Alkitab, Tuhan Yesus katakan orang-orang yang tidak terima itu akan tanggung penolakan mereka pada hari penghakiman. Bapak Ibu sekalian, tradisi Yahudi waktu itu ialah kalau orang Yahudi pergi berbisnis atau berdagang atau apa saja ke daerah orang kafir, orang non-Yahudi yang tidak percaya Tuhan, begitu mereka kembali, mereka sampai pada perbatasan negara Israel, mereka harus mengebaskan kakinya supaya debu kakinya tinggal di tanah orang yang tidak percaya itu. Jangan masuk ke tanah perjanjian dengan debu dari tanah orang kafir itu. Karena itu mengotori kesucian tanah perjanjian. Biarlah kutukan Tuhan tinggal di tanah orang kafir, bukan di tanah orang percaya, orang tanah perjanjian. Tidak, kutukan Tuhan jangan masuk ke tanah perjanjian. Nah, yang Tuhan Yesus maksudkan di sini ialah, dan ini murid-murid diutus pada orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengaku percaya Tuhan. Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini dengan mengatakan itu pada murid-muridnya ialah siapa yang tidak percaya pemberitaan firman, tidak menerima pemberitaan firman, di hadapan Tuhan dia sama dengan orang yang tidak pernah percaya Tuhan. Kebaskan kaki. Bapak Ibu sekalian, dan itu peringatan bagi kita semua Bapak Ibu. Dengarkan baik-baik. Jangan seperti orang-orang di Nazaret atau dengan alasan apapun. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Kalau ada pemberitaan yang tidak sesuai Alkitab bicara A, pendetanya khotbah B, ya bisa disampaikan. Tapi kalau sesuai jangan pernah menolaknya. Tuhan Yesus katakan nanti tanggunganmu sama lebih dari Sodom dan Gomora. Tuhan utus mereka. Tapi hamba-hamba Tuhan juga harus berani menyuruh orang bertobat. Ayat 12 dan 13 mengatakan itu. Dua ayat terakhir itu. Mereka harus menyuruh orang bertobat. Dan dalam bahasa Inggris itu disebut convert.
Jadi bukan cuma bertobat berhenti berbuat hal yang jahat, yang suka menipu jangan menipu lagi, suka mencuri jangan mencuri lagi dan seterusnya. Tapi juga bertobat, convert artinya berbalik dari pikiran yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan menjadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus kita diminta untuk bertobat. Untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan. Selama ini apa yang kita paling percaya dalam hidup kita? Kalau kita bertanya apakah semua percaya Tuhan, pasti semua percaya Tuhan. Tapi nanti kalau ada pilihan, mau ikut apa yang Alkitab katakan atau mau ikut apa yang kita sukai, nah itu baru kita akan buktikan kita percaya Tuhan atau tidak. Apakah mau lakukan sesuatu yang Alkitab katakan walaupun sulit, merugikan, atau tidak sesuai dengan prinsip hidup kita, tidak sesuai dengan sifat kita, atau mau ikut apa yang kita suka. Di situ baru kita buktikan apakah kita memang percaya bertobat ikut Tuhan sepenuhnya. Dan itu yang diminta oleh Yesus di sini. Tapi bekas Tuhan sekalian, murid-murid diberikan kuasa mengusir banyak setan, mengoles minyak pada orang sakit dan seterusnya. Nah, hamba-hamba Tuhan sekarang tentu juga diberikan kewenangan untuk mendoakan orang sakit. Dan toh kesembuhan itu bukan di tangan seorang pendeta atau penginjil siapapun, tapi di tangan Tuhan. Tetapi seorang hamba Tuhan dan kita semua yang Tuhan utus ke tengah dunia ini harus berdoa, harus saling mendoakan kalau ada yang sakit. Entah orang itu tahu atau tidak, kita mendoakan. Jangan sampai bersyukur kalau ada orang yang kita tidak senangi sakit, Bapak Ibu. Tuhan tidak kehendaki itu. Harus. Begitu kita dengar si A sakit, ambil waktu sebentar, doakan. Mungkin bisa kasih tahu dia saya sudah doakan, atau tidak perlu kasih tahu pun tidak apa-apa. Mungkin lebih baik lagi. Yang penting doa, saling mendoakan itu harus seorang hamba yang diutus Tuhan. Nah Bapak Ibu, apakah yang bisa kita pelajari semua ini? Banyak. Saya sudah berbicara cukup panjang tentang 13 ayat ini. Tetapi yang terutama di sini adalah penerimaan terhadap Yesus di dalam diri hamba-hambanya dan terutama di dalam pemberitaan firman-Nya. Hamba-hambanya juga cuma manusia-manusia biasa, tetapi firman-Nya adalah firman Yesus sendiri. Yesus menuntut kita orang-orang percaya menerimanya. Menerimanya. Jangan merasa terlalu biasa dengan Yesus. Itu penyakit kita kadang-kadang. Sudah biasa, tiap minggu juga gereja. Sehingga tidak serius lagi mengikut Tuhan. Tidak mencoba menggugah lagi sampai di mana kita mengasihi dan menerima Yesus sepenuhnya. Itu menjadi pelajaran bagi kita di sini. Terima Dia. Tetapi juga yang penting, yang terakhir, kita semua orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan. Tuhan utus untuk mengambil bagian dalam pelayanannya di tengah dunia ini. Semua harus ambil bagian, sekecil apapun harus ambil bagian dalam pelayanannya. Untuk itulah kita dipanggil olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan tadi, marilah kita bersama dengan semua orang percaya pada segala waktu dan segala tempat, sambil berdiri mengaku iman kita kepada Tuhan sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.